Dilihat ukirannya, tidak ada sedunia yang punya ukiran semacam ini. Maka tukang emas itu bilang di dalam hati, wah ini bukan emas dunia ini. Ini adalah emas dari akhirat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, wabil khusus kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan ngaji kita. Insya Allah ini part ke 1, 2, 3, 4 ya. Part keempat tentang kisahnya dua kakak beradik yang majusi masuk agama Islam. Tapi yang jadi tetap masuk agama Islam adiknya, kakaknya enggak jadi. Nah, diceritakan kalau lebih jelas ya kita buka di channel YouTube ini part 1, 2, dan 3. Pada kesimpulannya begini. Setengah hari itu sudah tidak makan ya si adik dengan keluarganya. Karena kan dari rumah menuju ke Malik bin Dinar itu seorang kiai, seorang ulama, seorang waliullah yang luar biasa. Nah, itu kelaparan, sudah nggak makan sejak pagi. Nah, setelah itu akan diberi oleh Malik bin Dinar, tidak mau. Karena khawatir dia menjual agamanya untuk kehidupan dunia, itu tidak mau. Jalan, ketemulah rumah kosong ditempati. Pagi hari pergi ke pasar, cari pekerjaan, tangannya kan sakit, mari terbakar itu ya, di part pertama itu terbakar. Tidak ada yang mau memberikan pekerjaan. Ya kalau gitu masuk masjid yang sudah tidak terpakai, doa di situ sampai malam. Malam hari sampai rumah ditanya istrinya, "Loh mas, tidak dapat apa-apa?" "Iya dek, saya kerja pada raja, hari ini belum dibayar, semoga besok ya dek ya." Setengah hari tambah sehari semalam tidak makan, lapar. Hari kedua persis sama dengan hari yang pertama, kelaparan. Hari ketiga, hari Jumat, sudah si adik yang aslinya majusi tadi sudah luar biasa tidak kuat. Tidak kuatnya bukan untuk dirinya, bagaimana keluarganya kalau nanti balik ke agama majusi lagi karena kesulitan ekonomi ini. Berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah. Pada waktu Jumat ya Jumatan. Tidak tahu di rumah, kan dia kerja di pasar. Di rumah itu ada kejadian yang menarik. Lah ini kejadiannya. Kita akan baca bersama-sama. Wajah alan teko. Sapa rajulun wong lanang ila babi baitihi
maring maring lawange omahe rajul alladzi fihi kang iku ing dalem bait iyaluhu utawi keluargane rajul utawa adik yang masuk majusi tadi. Waqara alan dodok sapa rajul alaihim ing ngatasé iyalihi albaba ing lawang. Jadi enek wong lanang, ini aslinya malaikat wong lanang ini ya. Datang ke rumahnya, datang ke rumahnya mengetuk pintu. Fa kharajat mongko metu sapa imraatuhu bojone asghar, arek cilik yang mboten arek cilik janeke adike mase yang dulu majusi masuk ke agama Islam. Faidan mongko dumadaan sabun ana wong lanang hasanul wajhi kang ganteng kang bagus wajahe biadihi kuing dalem tangane sab tibekun utawi talam min dahabin saking emas mughattan kang ditutupi bimindilin kelawan sapu tangan mudhahabin kang ditenun saka emas, benangnya semua emas, talamnya emas murni, sapu tangannya dari emas murni semua. Masya Allah. Faqala mongko ngomong sapa rajul laha maring imra'ah khudi njubu sapa sira wadon hadzat tibqa ing ikilah talam wakuli lan ngomong sapa sira wadon li zaujiki maring bojo lanang sira hadhihi utawi ikilah tibkun min dhahabin mughaddan bi mindilin mudhahabin iku ujratu amalika gajine opae pegawean sira fi yaumaini ing dalem rong dina Rebo Kemis. Ngaten nggih. Rebo Kemis. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. Laki-laki itu mengetuk pintu, kemudian si istri membukakannya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang sangat tampan rupanya, membawa suatu wadah emas yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula, emas murni kabeh. Laki-laki itu berkata, ambillah wadah ini dan katakan ini adalah upah pekerjaan suamimu selama 2 hari sebelum ini. Rebo Kemis kan mergawe, Jumat belum digaji. Ini gajinya 2 hari itu. Nonton. Fazid mongko nambahono sapa sira anta ya sira fil amali ing dalem mergawe. Nazitu nambahi sapa ingsun ka ing sira nahnu ya ingsun. Dadi kita, ngoten kita itu atau kami ya, kami itu bisa untuk dirinya tapi untuk memuliakan. Ngoten nggih. Fil ujrati ing dalem opah khosotan khali khusus fi hadzal yaumi ing dalem ikilah dina, yakni ngersakaken sapa rajul yaumal jumuati ing dina Jumat. Fa innal amala mongko sak temene beramal alqalila kang sithik fi hadzal yaumi ing dalem ikilah dina indal maliki mungguwe raja aljabbari kang maha mesesa iku kasirun wakeh. Katakanlah pula kepada suamimu untuk lebih bekerja keras, terutama pada hari ini, hari Jumat. Karena bekerja sedikit pada hari ini, hari Jumat, menurut raja yang suamimu bekerja itu adalah sangat besar pahalanya, sangat besar upahnya. Nanti akan diupah lebih banyak. Lek hari ini, hari Jumat ini dia bekerja lebih keras. Don. Fa'akhodat mongko ngalap sopo imro'ah at-tibqa ing talam. Faidan mongko dumadaan iku fihi ing dalem tibqon alfu dinarin utawi 1000 dinar.
Ibu bapak rahimakumullah, dinar itu mata uang kuno ya. Kalau sekarang kurang lebih 1 dinar itu sekitar 4 gram, lebih dikit. 4 gram gitu aja. 4 gram berarti lek 1000 dinar berarti 4000 gram. 100 gram itu 1 on. Lek 1000 gram itu berarti 1 kilo. Lek ini 4000 gram berarti 4 kilo. Emas murni batangan. Oh, itu ya dia dongatan. Di dalam talam itu belum talamnya yang dari emas murni. Nah, berapa gram? Talam, Bu. Talam ya talam kayak buat gawe nampan itu. Belum lagi kainnya. Itu ada 1000. Wah, 1000 dinar. Fa'akhodat, ya karena sudah kelaparan ya, taruh rumah. Setelah itu fa'akhodat mongko njupuk sapa imro'ah dinaron ing 1 dinar. 1 dinar tok gawa ning pasar. Wadahabat lan lunga sapa imro'ah ila sarrafi maring tukang emas. Ya kalau kita ya toko-toko emas itu ya, toko-toko emas. Wa kana lan ana sapa as-sarrafu toko emas, wong kang dodol emas iku Nasranian, wong Nasrani. Dadi yang jualan orang Nasrani, makanya ya di Sidoarjo itu yang jualan emas ya akeh wong Nasrani ini, walaupun penduduknya banyak orang Islamnya. Fawazana mongko nimbang sapa wong Nasrani utawa sarraf ad-dinaro ing dinar. Fazada mongko tambah apa dinar anil miskoli saking miskol ila miskola ini maring miskol loro. Ditimbang itu aneh, Bu. Jadi kalau dinar itu ditimbang tadi saya katakan sekitar 4 gram. Loh ini dikasih 4 gram masih lebih berat. Dikasih 5 gram masih lebih berat. Dikasih 7 gram masih lebih berat. Lagi dinar opo? Iya ngoten lho ya, dinar opo? Sampai ndak tahu. Fanadoro mongko ningali sapa sarraf ila naqsihi maring ukirane dinar. Fa'arafa mongko ngerti sapa sarraf annahu sak temene dinar iku minal hadaya saking hadiah al-akhirati kang akhirat. Jadi dia kan penjual emas beken lama. Dia tahu betul ini bukan emas dunia ini. Nggak mungkin emas ini 1 dinar, ya mohon maaf ibu bapak ya, zaman kala itu pabrik kan mungkin belum ada. Jadi 1 dinar itu ya nggak bisa paten sekian, nggak bisa pakai tangan. Maka ya bisa 4 gram lebih sedikit, 4 gram lebih sekian, di bawah 5 gram. Lah ini di dalam keterangannya sampai 10 gram ini masih lebih abot lagi dinar ini. Dilihat ukirannya, tidak ada sedunia yang punya ukiran semacam ini. Maka tukang emas itu bilang di dalam hati, wah ini bukan emas dunia ini. Ini adalah emas dari akhirat. Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika ia buka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Wah. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang, penukaran emas. Saat itu pemilik toko penukaran emas adalah orang Nasrani. Sesampai di toko, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang dan ternyata timbangannya selalu berlebih. Sak miskol ditambahi 1 miskol. Miskol itu juga ukuran, Bu ya. Kalau sekarang mungkin gram, on begitu ya. Jadi petang gram sudah diberikan petang gram bandul itu ya, bandul satunya. Loh, ji abot tambahi sak miskol, ji abot lagi tambahi sak miskol, masih abot lagi. Sampai terakhir ditambahi lagi sak dinar 4 gram, masih lebih berat lagi. Ngoten nggih. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu, dilihat ukirannya. Lalu ia tahu kalau uang dinar itu adalah
berasal dari akhirat, bukan dari dunia. Kala mongko takon sapa sarraf wong sing dodol emas. Laha maring imro'ah min aina saking endi wajati nemu sapa sira hadza ing iki dinar. Ayo sampean tekon ndi iki? Aku tekon tok. Faqassat mongko nyeritakaken sapa imro'ahu ing sarraf. Hu ing sarraf lugu sekali. Si istrinya juga bertanya, "Iya gini ceritanya ya. Suamiku itu bekerja sampai sekarang belum pulang. Hari pertama bekerja pada raja, katanya belum digaji. Hari kedua belum digaji. Tadi ini ada orang ganteng ke rumah. Wah itu memberikan ini. Di rumah ada 1.000 dinar. Ini tak ambil 1. Ya lugu sekali memang tidak tahu. Ketawanya cuman itu. Bahwasanya suaminya bekerja di raja. Tiba-tiba bekerjanya di masjid kepada raja di raja. Kala ngendika sapa as-sarrafu pedagang emas a'ridi mentokno duduhno sapa sira wadon alayya ing ngatasé ingsun al-islama ing Islam. Wis Bu, lek ngoten Bu, wis. Aku saman tuntun Bu, aku pengen mlebu Islam. Fa aslama mongko mlebu Islam sapa sarraf. Summa dafa'a mongko nuli nyerahaken sapa sarraf alaihi ing atase imro'ah alfa dirhamin ing 1000 dirham. Faqala mongko ngomong sapa sarraf alfiqi anfiqi nafakohno sapa sira ha ing alfu dirhamin fa in faniyat mongko lamun entek apa alfu dirham fa aklimi mongko dudono kasih tahu saya mongko dudono sapa sirani ing ingsun. Orang yang menjual itu tadi bertanya, "Bu, dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" Kemudian si istri menceritakan kisahnya saat diberi wadah emas berisi uang dinar itu kepada si pemilik toko. "Tuntun aku masuk Islam Bu," kata pemilik dinar. Kemudian sepemilik dinar pun masuk Islam dan memberikan 10.000 dirham, Masya Allah, kepada si istrinya tadi itu. Infakkan Bu, gunakan 1.000 dirham ini. Jika sudah habis, maka beritahu aku. Pinta sepemilik toko kepada istri. Wes ini Bu, tak kei 1.000 dirham Bu. 1.000 dirham itu ya, 1 dirham itu hampir di bawah dinar ya. Dirham itu sekitar 2 sampai 3 gram. Oke lah, digawe 2 gram. Ping 1.000 berarti 2.000 gram emas. Lalek digawe kilo ya 2 kilo. Jadi sak dinar sing digomane ada 1.000 dinar kan di talam tadi. 1 dinar itu dijoli 2 kilo emas. Itu pun masih ada perjanjian, lek 2 kilo emas ini kamu belanjakan habis, beritahu saya. Nanti saya tambahi lagi. Karena memang ini tidak berharga dinar, 1 dinar ini. Di rumah masih ada 999 dinar lagi. Ngoten nggih. Falamma shalla, niki ceritane habis nggih. Jadi ceritane maksudnya habis itu terputus di sini ya, sudah belanja dan lain sebagainya, sampai di rumah dimasak dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bercerita kepada tadi suaminya tadi yang masih di pasar, tapi juga di pasar, di masjid, terus Jumatan, mari Jumatan golek pegawean gak dapat, ya balik ke masjid lagi. Falamma shalla mongko nalikane salat sapa ashabu pemuda yang majusi dadi Islam nggih. Madho kang wis kliwat ilam manzilihi maring omahe Syab sufratal yadaini kelawan ya berpangku tangan, ndak ada. Jadi tangannya ndak bawa apa-apa.
Karena begitu untuk mengelabui istrinya sakno nanti lek mulih ndak bawa apa-apa. Fabasato mongko bungkus sapa sab mindalahu ing sapu tangane sab wa mala alan ngebai sapa sabhu ing mindil minat turabi saking lebu. Wa qala lan ngucap sapa safi nafsihi ing dalem awak dhewe ne sab lau annaha lamun sak temene imro'ah iku qalat dawuh sapa ngomong sapa imro'ah ma iku apa hadza utawi ikilah mindil kultu mongko ngomong sapa ingsun laha maring imro'ah hamal tu nggawa sapa ingsun dakikon ing tepung. Sementara itu si adik selesai dari sholatnya. Ia pun kembali menemui keluarganya dengan tangan kosong. Tapi ya enggak mergawe wiritan ae. Sebelum menemui mereka, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Ya gimana? Nanti sudahlah akan saya jelaskan di rumah. Tapi biar saya datang itu bawa sesuatu. Gitu pikirannya. Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka akan aku jawab kalau bungkusan ini berisi gandum. Gandum itu ya makanan pokok, kalau sekarang beras lah, beras. Kata adik dalam hatinya, nanti sampai rumah akan aku jelaskan. Masya Allah, jadi nangis ini pulang. Karena ya terbayang nanti tidak dapat apa-apa lagi, kelaparan serumahan begitu. Lah, bagaimana setelah dari rumah? Bagaimana menjelaskannya kepada istrinya? Dan istrinya bagaimana menjelaskan kepada suaminya dapat rizki yang luar biasa yang tidak habis toh Pak. Lah kalau sekarang ada istrinya dimakan 7 turunan tidak habis itu. 1000 dinar, sak dinar toh sampai kayak begitu, tidak mungkin habis. Bagaimana cara menjelaskan istrinya kepada suaminya dan suaminya kepada istrinya tentang masalah ini, insya Allah akan kita lanjut pada part terakhir. Nah, part terakhir besok insya Allah, kalau ini tayang hari Senin berarti Kamis yang akan datang, kita akan membahas habisnya kisah 2 orang Majusi, yang satu masuk Islam, yang satunya tidak masuk Islam. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.